Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MHPJ NPM 21125536. Di sini saya akan mengerjakan tugas final tes dari Ibu dosen Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jadi langsung saja di sini ada 2 poin. Yang pertama, kesimpulan dari materi keterampilan berbicara dan kesimpulan dari materi keterampilan membaca. Jadi hari ini yang bertemakan tentang berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Antara tampil dan bisa itu berbeda dalam berbicara. Bisa itu biasanya semua orang bisa berbicara, sedangkan terampil belum tentu semua orang bisa. Mengapa? Karena tampil itu dalam bicara itu memerlukan sebuah keahlian yang mana keahlian tersebut dilatih. Ada cara untuk berbicara itu terampil dan berkualitas. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu kualitas diri, yang kedua yaitu kualitas materi, yang ketiga yaitu kualitas cara penyampaian. Nah, poin dari bagian yang pertama yaitu kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri ini memerlukan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu daya tarik dan aura yang menciptakan. Paling menarik dari diri Anda aura dalam aura dalam bahasa asing atau bisa disebut inner beauty. Nah, jadi ini poin yang pertama adalah tingkatkan dari kualitas diri Anda yang paling menarik atau inner beauty. Yang kedua, fokus pada pendengar kita, bagaimana cara memuaskan semua pendengar kita yang mereka berbeda-beda tipe. Jadi tipe-tipe mereka itu antara lain, yang pertama yaitu tipe pendengar yang visual, artinya dia orang yang memperlihatkan apa yang terlihat, misalnya pakaiannya atau penampilannya dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tipe pendengar yang logika, artinya dia memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu tipe pendengar yang menggunakan perasaannya. Nah, untuk memahami materi yang disampaikan, ini juga bisa dikatakan tipe emosional. Yang keempat yaitu tipe orang yang imajinatif dan lain-lain, mengajarkan materi yang sudah disampaikan. Dan ada juga tipe pendengar yang penting yang kita sampaikan, ia mendengarkan, ia bahagia, ia bersemangat, dia enjoy. Nah, dan juga ada poin yang ketiga dari bagian yang pertama tadi, yaitu kualitas diri adalah menguasai proses. Jadi intinya ketika kita mau berbicara biar bisa terampil, kuasai dulu bahasanya. Dan yang tidak kita mengerti atau tidak kita kuasai, jangan coba-coba menggunakannya. Siapa tahu misalnya kita salah penyampaian atau salah arti. Dan untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang perlu diketahui atau diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri dan cara membangun atau menciptakannya dengan 3 hal. Yang pertama yaitu dengan persiapan, yang kedua dengan berpikir positif, yang ketiga dengan performa. Yang pertama dulu persiapan. Kita harus siap berbicara di depan umum, harus siap semuanya dan berpikir positif. Kadang-kadang untuk menjadi terampil dalam berbicara kita hanya perlu jam terbang. Apa itu jam terbang? Kesempatan yang harus dilakui untuk melatih keterampilan berbicara untuk menciptakan kualitas diri. Selanjutnya adalah performa. Untuk performa ini jangan lupa senyum 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Jadi 227. Untuk menciptakan kualitas diri selanjutnya adalah jadilah pribadi yang unik. Kenapa harus unik? Karena orang yang unik itu biasanya akan mudah diingat orang lain. Dan bagaimana mencari keunikan itu? Coba selomi diri Anda. Nah, selanjutnya yaitu
bagaimana sih cara menciptakan materi yang berkualitas, tentunya dengan keahlian. Adapun yang perlu diperhatikan, siapa sih yang menjadi pendengar kita, apakah mereka anak-anak atau orang tua atau teman-teman kita atau rekan-rekan mahasiswa. Jadi jawabannya itu semuanya itu jadi pendengar kita. Adapun yang ketiga yaitu kualitas penyampaian. Jadi bukan hanya mulut kita saja yang berbicara, tapi seluruh tubuh kita bisa berbicara, di antara senyum, senyum, senyum. Dan juga senyum tadi 227. Senyum ke kanan lebarnya sentimeter 2 cm ke kanan, ke kiri selama 7 detik. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu adalah sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa membaca dan terampil itu sangatlah berbeda. Di antara perbedaannya, bisa membaca itu artinya mudah dilakukan, sedangkan terampil belum tentu mudah untuk dilakukan. Tema dari video ini adalah materi keterampilan dalam kegiatan membaca kritis. Tugas membaca kritis adalah untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritis hasil bacaan. Sedangkan tujuan membaca biasa adalah untuk membuat kesempatan atau rangkuman dari isi bacaan. Nah, teknik yang digunakan dalam baca kritis adalah teknik yang disingkat sebagai SQ3R atau SQ3R. Apa sih yang dimaksud dengan SQ3R? Nah, jadi teknik SQ3R itu merupakan singkatan dari survei, question, read, research, dan review. Nah, langkah-langkah untuk melakukan teknik SQ3R ini yang pertama yaitu survei. Adapun yang dilakukan saat survei adalah untuk mengetahui gambaran secara umum bacaan yang kita baca atau buku yang kita baca. Langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama adalah membaca judul bukunya. Yang kedua yaitu membaca pendahuluan. Yang ketiga yaitu membaca heading yang dicetak tebal. Yang keempat yaitu membaca tiap peta atau tiap bagian atau tiap gambaran. Yang kelima yaitu membaca pertanyaan yang ada di akhir buku. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu ke question, artinya dalam kita membaca lakukan sejumlah pertanyaan misalnya yang ada di dalam heading. Yang ketiga yaitu langkah yang ketiga yaitu read, kegiatan membaca yang membacanya ini langsung kita lakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah kita lakukan. Nah, langkah yang keempat yaitu research. Research dilakukan setelah selesai, misalnya dalam satu bab stop, maksudnya mengulangi dan ia mengetes ingatan di tentang bab yang ia ulangi tadi. Langkah yang kelima yaitu review, kegiatan mengembalikan bacaan yang kita dari awal tadi sampai akhir, apakah sudah benar atau sudah salah dibaca dan ditemukan. Baru setelah ini kita lakukan analisis, dan sebagai mahasiswa kita harus memiliki sifat sintesis, tidak percaya langsung dengan buku yang kita baca atau yang dikarang oleh pengarang. Maksudnya dianalisis dulu itu, dicari bukti itu benar atau tidak. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.